Ya, bertemu lagi dengan saya Sepi Burdiadi, di mana hari ini kita akan membahas tentang pengoperasian mesin bubut atau macam-macam pengoperasian mesin bubut dan bagaimana cara pengoperasiannya dan apa saja yang bisa dikerjakan dalam mesin bubut. Oke, teori dasarnya. Setelah pembahasan ini, kalian akan bisa atau mengikuti kegiatan ini. Setelahnya akan mendapatkan ilmu-ilmu yang kayak menyiapkan perlengkapan mesin bubut, bagaimana sih cara menyiapkan pada proses mesin bubut. Terus selanjutnya ada kalian pasti bisa bagaimana cara menyetel perlengkapan mesin bubut sesuai dengan prosedur itu bagaimana menggunakan perlengkapan mesin bubut, mulai dari dasarnya kayak gimana-gimananya, kayak sesuai dengan SOP-nya. Terus selanjutnya memahami pengosian bubut sesuai dengan prosedur, menghitung kecepatan potong secara matematik, menghitung kecepatan putaran mesin secara matematik juga, menyetel kecepatan pemakanan, mengoperasikan mesin bubut. Nah, sini kenapa kita akan membahas dasar-dasarnya, karena buat pelajar atau yang belajar mesin bubut pemula harus paham, benar-benar paham gitu. Dimana di sini ada komponen mesin bubut atau bagian-bagiannya, mulai dari headstock, itu fungsinya ada kepala tetap, ada cak buat pencekaman benda kerja, terus ada tool post, rumah pahat, ada cross slide itu eretan melintang, ada style stock, kepala lepas, waist itu dudukan kepala lepas, ada bed mejanya, terus ada kompon rest itu eretan atas, ada chip bin itu buat tempat pembuangan sampahnya, ada apron kalau bahasa kitanya itu ada dudukan eretan memanjang, terus ada saddle itu dudukan eretan melintang, ada DRO itu kalkulator digital ya. Terus di sini selanjutnya ada teori dasar pengasihan mesin bubut. Nah, di sini ada gambarnya. Ini arah gambar dengan ada anak panah itu disebut dengan pahatnya, dan ada yang melingkar panah itu putaran berlawanan arah jarum jam ya. Pembubut pada prinsipnya adalah menyayat benda kerja dengan diameter tertentu sampai dengan ukuran yang telah ditentukan. Jadi proses pembubutan itu mulai dari jelas ya, proses pembubutan bentuknya harus silinder atau bulat, tidak mungkin menjadi segi empat atau segitiga atau apapun lah. Pasti yang dikerjakan dalam mesin bubut itu berbentuk segi empat, berbentuk bulat. Nah, di sini ada macam-macam pahat yang digunakan atau pengoperasian mesin bubut, mulai dari facing itu bubut muka ya, atau dengan bisa disebut dalam bahasa Inggris facing, dan menggunakan pahat rata kanan. Terus putarannya karena ini facing mulai dari depan, dari arah kita, dari badan kita pahatnya. Jadi putaran mesin berlawanan arah jarum jam. Terus ada taper turning atau disebut dengan tirus, pembubutan tirus. Dimana pembubutan tirus sama putarannya harus berlawanan arah jarum jam. Cuman itu sedikit di depan ada diameternya lebih kecil, dan menuju diameter besar menggunakan rumus. Rumusnya adalah diameter besar dikurangi diameter kecil buat tirus dibagi 2 kali panjang tirusnya. Terus di sini ada contour turning selanjutnya. Jadi contour turning itu bisa berbentuk radius atau macam-macam yang sesuai dengan kebutuhan. Terus ada from turning sama juga itu contohnya pahatnya. Di sini ada chamfer, di mana chamfer itu pasti sudutnya 45 derajat, tapi tergantung kebutuhan ada yang 30. Tapi yang umum yang digunakan di teknik mesin itu chamfer menggunakan
derajat 45 derajat dan putarannya sama sesuai dengan berlawanan arus jam. Sini ada kutub atau bahasa kitanya alur ya. Pembubutan alur. Ini macam-macam pembubutan. Di sini ada threading atau ulir, ada boring, pengeboran atau drilling, drilling. Terus ada yang terakhir turning atau disebut dengan kartal. Jadi itu macam-macam proses yang bisa dikerjakan dalam mesin bubut. Terus pengoperasian mesin bubut, di sini ada turning, bisa dibaca bahasa Inggris ya. Maklum kurang bisa bahasa Inggrisnya, jadi kita lewat. Dan tadi sedikit udah dijelaskan ya, ada turning, passing itu apa, bahasa kitanya seperti itu. Terus ada word holding, di sini ada macam-macam cak mulai dan proses pencekamannya. Ada yang menggunakan collet, yang ini. Nah, yang catatan baru itu bisa cak dengan menggunakan center putar, di mana center putar fungsinya buat mentopang benda kerja. Yang kedua di sini ada menggunakan collet biar tidak, istilahnya kalau bahasa Sundanya meh tegoyang lah. Terus yang ketiga itu menggunakan cak independen. Cak menggunakan cak rahang 3 yaitu. Terus di situ dicekam dan proses pencekaman tidak melebihi dari keluarnya benda kerja. Terus yang terakhir itu ada cak independen. Di mana cak independen itu proses pencekaman tergantung kebutuhan benda kerja itu bagaimana gitu. Nah, di sini ada contohnya jenis-jenis cekam dan fungsinya. Ini rahang 3 dan rahang 4. Apa sih bedanya rahang 3 dengan rahang 4? Jadi kalau rahang 3 itu kalau kita memutarkan satu caknya, yang dua itu mengikuti langkah yang pertama. Jadi kalau kita memutarkan cak yang satu, rahang yang 2 dan 3 itu sama, otomatis berjalan. Terus kalau yang rahang 4 yang disebutnya cak independen. Jadi independen itu tergantung kebutuhan benda kerja. Jadi benda kerja bagaimanapun bisa dicekam dalam proses pencekaman independen. Nah, di sini ada jenis-jenis cekam dan fungsinya. Ada collet dan ada cekam magnetik menggunakan magnet, dan di sini menggunakan collet. Kalau menggunakan collet pasti menggunakan mur. Nah, di sini sebelah kanan ada murnya, sebelah kiri colletnya. Terus menyiapkan perlengkapan mesin bubut. Nah, sebelum kita bekerja atau dalam suatu mesin bubut, kita harus menyiapkan atau menyetel mesinnya. Kita dicek nih mesin bubutnya masih bagus atau tidak, atau masih lengkap, ada yang rusak atau tidak. Terus sebelum mengerjakan peralatan pencekaman benda kerja, kita cek juga sesuai dengan SOP perlengkapan atau peralatan pencekaman alat potong, pahat-pahat yang digunakan apa saja sih. Terus alat-alat potongnya, alat ukur, dan pemeriksaan benda kerja. Yang terakhir saya tambahkan gambarnya ya, gambar kerjanya harus sesuai. Jadi kita sebelum bekerja atau sebelum praktek, kita harus bisa menganalisa. Kita lihat dulu gambar kerja, nah dimana kita siapkan semuanya, mulai dari mesin bubutnya, gambarnya, peralatan-peralatan yang mendukungnya, terus pahat-pahatnya, alat ukurnya, dan alat-alat potong dan sebagainya. Terus di sini sebelum kita mengubut, kita harus menyetel peralatan mesin bubut, mulai dari caknya kendor enggak sih. Kalau misalkan kendor, bahaya nanti kalau misalkan ketika udah kita jalankan mesinnya, atau bisa ngebanding gitu ya, ngebanting ke dalam diri kita, atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan kalau misalkan caknya kendor. Jadi sebelum praktek di setel dulu atau dilihat terlebih dahulu. Terus ini menyetel peralatan mesin bubut, cara memasang cekam atau memasang cak, atau cekam itu cak ya, bahasa Inggrisnya cekam, bisa di setel seperti itu. Di sini ada memasang benda kerja pada cekam.
Nah, ini menggunakan rahang 4 ya, independen. Jadi caknya ada lubang kuncinya itu diputarkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan benda kerja. Terus selanjutnya menggunakan peralatan sesuai dengan prosedur atau memasang benda kerja pada cekam sama dengan yang di atas sesuai dengan SOP. Nah, di sini memeriksa kedataran benda kerja. Jadi di sini diukur menggunakan dial indikator. Jadi diukur kesejajarannya, atau tidak bisa menggunakan dial indikator, bisa menggunakan kepala lepas dengan senter putar. Jadi supaya pusatnya atau titik tengahnya setinggi senter ya. Jadi kalau dalam proses pembubutan tidak ada yang diameternya kecil, ada yang diameternya besar. Jadi sama rata. Terus selanjutnya memasang pahat dan mengecek ketinggian. Nah, di sini ada gambar 1, 2 dan 3. Ada yang gambar 1 yang dimana yang diarsir itu misalkan benda kerja, dan yang tidak diarsir itu pahatnya. Yang pertama ada pahat di atas tinggi benda kerja atau di setinggi center. Itu bakal berakibat yang fatal juga. Yang sebelah kanannya ada yang di bawah center, dan yang di bawah, yang paling bawah ada pahat setinggi center. Nah, ini prosedur yang paling bagus itu yang mana sih dari ketiga gambar? Yang menurut saya itu yang paling bagus yang bawah. Karena kenapa? Proses pemasangan pahat itu harus setinggi center. Karena alasannya ya jelas, SOP-nya seperti itu. Kalau yang pemasangan pahat di atas setinggi center, yang kayak sebelah kiri atas, pojok atas, itu akan mengakibatkan fatal. Pertama, fatalnya itu ke benda kerja, fatalnya yang kedua kepada pahatnya. Jadi bisa proses pengerjaan itu tidak setinggi center, jadi ada bekasnya gitu. Ketika kita bekerja dan mengakhiri pekerjaan, pasti ada bekasnya. Terus proses pemasangan pahat di bawah benda kerja. Nah, ini sangat berisiko. Karena apa? Ketika kita bergesekan atau menyalakan mesin, antara pahat dan benda kerja itu sangat bergesekan. Dan maaf, ketika pahat di bawah center itu akan mengakibatkan fatal. Fatalnya yang dengan sangat-sangat krusial lah, dimana pahat itu ditekan oleh benda kerja ditekan, lama kelamaan itu pahat bisa potong atau bisa patah karena mengakibatkan tekanan dari putaran benda kerja tersebut, dan menghasilkan ya kurang bagus ya dalam proses pengerjaan seperti itu. Jadi yang paling bagus itu sesuai SOP dengan gambar yang paling bawah. Pemasangan pahat harus tinggi center. Oke, di sini ada rumus menentukan parameter pemotongan atau kecepatan pemotongan, atau PC atau CS, cutting speed atau kecepatan pemotongan, di mana rumusnya CS cutting atau cutting speed sama dengan V kali D kali N, di mana V itu rumus 3,14 atau 22,7, D-nya diameter benda kerja, bisa dilihat di ada gambar sebelah kanan. Terus ada N itu putaran dan bagi 1000. Nah, di mana keterangannya di sini ada kecepatan pemotongan per menit, meter per menit, maaf, kecepatan putaran mesin atau RPM, dan dia diameter 1/1000, 1 mm atau 1/1000 meter. Oke, itu buat kecepatan pemotongan. Nah, di sini juga ada tabel kecepatan potong untuk beberapa jenis bahan ya. Di sini ada material bahan, ada tool steel, low carbon, ada karbon, medium karbon, ada cast iron, brass atau aluminium. Yang sering digunakan dalam pekerjaan yang saya temukan ya, tool steel atau ST lah disebutnya, ST37 atau ST45 atau dan sebagainya. Di sini ada
Dari kolom pertama itu ada HSS atau ada yang kolom kedua carbide. Itu jenis pahat yang akan digunakan. Ada HS, ada carbide, terus di sini ada fine atau coarse. Yang fine itu rumus buat pengerjaan halus dan coarse itu rumus pengerjaan buat kasar. Ada tabel-tabelnya tergantung jenis bahannya. Nah, kita ada rumus nih kecepatan putaran pada mesin. Bisa kita bandingkan dengan putaran kecepatan pemotongannya, terus CS-nya kita nanti sambungkan. Di sini rumusnya di mana N sama dengan VC kali 1000 dibagi V kali D, atau VC itu kecepatan pemotongan ya, atau bisa disebut dengan CS cutting speed. Contoh nih, saya kasih soal ya. Contoh, jika kita akan membubut benda kerja dari bahan aluminium diameter 40 mm dengan pahat HSS, hitunglah kecepatan putaran mesin. Nah, kita lihat HSS ya. HSS kita lihat di kecepatan pemotongan. HSS itu jenis bahan pahat yang akan digunakan. Terus materialnya aluminium, kita lihat di baris yang paling terakhir. Aluminium itu kita ngambil kecepatan pemotongannya dulu ya, atau CS-nya cutting speed-nya dengan diameter 40. Kita lihat dengan proses pembubutan kasar dulu, jangan halus, antara 30 sampai 45. Kita ambil paling rendah 30 buat aluminium dengan pahat HSS material aluminium. Kita jawab kecepatan potong aluminium dapat dilihat pada tabel 4.1. Misal kita ambil 30 per menit, maka kecepatannya adalah N, kecepatan 30 kali 1000, karena tadi 30 yang terakhir kita ambil, dibagi V kali diameter, dimana V nya 3,14, D nya diameter yang telah ditentukan yang tadi tersebut. Nah, 30.000 dibagi atau dikali dulu 3,14 kali 40 berapa, hasilnya 239 rpm, rotasi putaran per menit ya, rpm. Terus selanjutnya kecepatan pemakanan, jenis kecepatan pemakanan. Nah, di sini ada proses pemakanan kasar, proses pemakanan halus, di mana buat proses pemakanan kasar pemakanannya 0 sampai 40 mm untuk benda kerja yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Terus pemakanan halus menggunakan pemakanan 0,07 sampai 0,12 mm untuk proses kerja yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Jadi perbedaan kasar dengan halus itu, ketika misalkan putaran rotasi RPM-nya cepat di atas 500 RPM, maka kalau misalkan kita pengen proses pemakanan kasar itu tidak boleh melebihi dari angka 0,4. Karena kenapa? Kalau misalkan kita proses pembubutannya lebih tebal, melebihi dari 0,4, itu sangat beresiko sangat tinggi lah. Mulai dari K3-nya, keselamatan kerjanya itu sangat beresiko kalau dalam proses pembubutan yang masih konvensional ya. Jadi ketika putaran cepat, proses pemakanannya tebal, sangat berisiko buat benda kerja, buat pahatnya, buat diri kita juga, dimana ya rotasi putaran itu sangat cepat, dan perbandingannya gesekan antara pahat dan benda kerja itu sangat cepat, jadi akan mengakibatkan panas dan bisa terjadi patah atau potong pada benda kerja maupun pahat. Terus di sini proses pemakanan halus atau finishing ya, menggunakan pemakanan 0,07 sampai 0,12 mm. Emang seperti proses pemakanan halus itu harus cepat karena kita menginginkan hasil yang sangat bagus. Tapi proses pemakannya tidak boleh tebal. Sini kita ada lihat lagi. Selanjutnya ada tabel kecepatan pemakanan untuk beberapa jenis bahan dengan pahat HSS.
Nah, di sini ada material aluminium, bronze, atau ada tool steel dan lain-lain. Nah, di sini ada pemakanan kasar, ada pemakanan halus, ada yang inci, ada yang milimeter, ada yang inci buat halus, ada yang milimeter. Jadi ada perbandingannya. Kalau buat aluminium dari 0,015 sampai 0,030 itu buat inci, yang halusnya ada 0,40 sampai 0,75, ya itu bisa dibaca oleh sendirilah. Terus di sini ada teori dasar buat pengeboran. Mengebor adalah membuat lubang dengan mata bor, di mana benda kerja dicekam oleh cak, terus mata bor menggunakan menggunakan center bor dalam kepala lepas seperti pada gambar ini contohnya. Langkah-langkah pengeboran benda kerja dibubut atau passing, kemudian dibor center. Jadi benda kerja dibubut muka dulu, bubut depan, setelah dibubut muka dikasih center bor, setelah setel kedudukan posisi kepala lepas. Nah, di setel dulu kepala lepasnya, setelah itu cekam benda kerja harus dicekam sekuat mungkin. Atur kecepatan putaran mesin, ya diatur sesuai dengan kebutuhan. Pasang mata bor pada kepala lepas, jelas pasti dengan kepala lepas. Pasang, lakukan pengeboran pada benda kerja, menentukan kedalaman benda kerja, pengeboran finishing. Jadi pengeboran bisa diputarkan kepala lepasnya sesuai dengan arah jarum jam, terus kedalamannya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan gambar. Di sini ada ulir. Selanjutnya ulir, teori dasar mengebor ulir tunggal. Nah, disebut ulir tunggal jika dalam satu kali keliling benda kerja hanya terdapat satu ulir. Jadi buat proses pembuatan ulir disesuaikan dengan jenis kisarnya berapa, jenis ulirnya yang digunakan apa. Ada ulir Whitworth, ada ulir metrik, itu beda-beda derajat. Kalau ulir metrik ada 60 derajat, kalau ulir Whitworth itu hitungannya udah inci ya, menggunakan derajat 55 derajat. Itu tergantung kebutuhan yang ditentukan atau kebutuhan sesuai dengan gambar. Di sini ada macam-macam ulir. Ulir profil atau profil ulir. Ada ulir segitiga, ulir trapesium, ulir radius, ulir segi empat, macam-macam ada 4. Terus di sini ada langkah-langkah membuat ulir, bisa dibaca. Kalau menurut saya, kalau saya menjelaskan sedikit tentang ulir, bagaimana sih tentang ulir. Ulir dimana buat proses kebutuhan, yaitu antara sambungan tidak tetap ya antara baut dengan ulir. Jadi prosesnya misalkan contoh ulir M30 kali 4, dimana 30-nya diameter, 4-nya itu kisar. Oke, biar lebih cepat ada memotong. Ini dalam proses cutting off atau pembuatan alur. Di sini ada gambarnya. Dan gambar tersebut putaran mesin, karena posisi pahat di depan badan kita, jadi otomatis putaran mesinnya searah ke badan kita gitu. Jadi berlawanan arah jarum jam, dimana cekam benda kerja, perkiraan bagian yang akan dipotong sedekat mungkin dengan cekam bubut. Lakukan pemotongan secara manual atau otomatis. Oke, terima kasih. Buat materi pembahasan hari ini mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh di komentar. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.